I'm sure you can. I'm sure you can. It's okay. Look, we talked about this. Definitely the most well-adjusted guy I've ever dated. Cerita diawali dengan seorang gadis bernama Becky yang sedang membuat kopi sambil menelpon temannya. Namun tak lama Becky merasakan pusing dan dia pun terjatuh. Tiba-tiba muncul seorang yang membekapnya dan membuat Becky langsung meninggal. Untuk menghindari jejaknya, orang tersebut menyebarkan beberapa obat di lantai dan membuat seolah-olah Becky meninggal karena overdosis. Scene pun kemudian beralih kepada seorang gadis cantik bernama Amber yang baru saja tiba di rumah Brian. Maksud kedatangannya adalah untuk interview karena ia akan melamar menjadi babysitter anak Brian. Brian pun kemudian mempersilahkan Amber untuk masuk dan memperkenalkan gadis itu kepada istrinya yang bernama Alice. About yourself. I majored in nursing at Southern. Thank you. Saat interview, ia menceritakan beberapa pengalamannya saat menjadi babysitter. Dan kebetulan Amber juga sekolah perawat, sehingga dia memiliki skill dasar untuk pertolongan pertama dan mengasuh anak. Feel free, please call them. We were really close. I am certified as an allergy responder. Setelah mendengar itu, Alice pun mulai tertarik untuk menerima Amber. Di tengah-tengah interview, tiba-tiba Alice mendengar tangisan anaknya yang bernama Cody. Sehingga ia membawa Cody turun dan memperkenalkannya kepada Amber. Cody, this is Amber. Nice to meet you, little man. Selesai interview, Amber pun berpamitan pulang. Dan di malam harinya, nampak Alice yang bingung karena ia khawatir jika Brian akan tergoda dan kilaf dengan kecantikan Amber. Walaupun Brian berjanji tidak akan tergoda, tetapi dia tetap menyerahkan segala keputusannya kepada Alice. If you're against the idea, we don't have to go for it. I'm fine with that. Keesokan paginya, Alice pun akhirnya menerima Amber dan ia dipersilahkan untuk bekerja di hari itu juga. Brian? Saking semangatnya, Amber pun datang lebih awal dan mendapati Brian yang sedang berolahraga. Brian pun kemudian menyuruh Amber untuk masuk dan membantu membawakan barang-barangnya. No, I think I got it from here. Tak lama kemudian, Alice datang dan mengajak Cody turun ke bawah untuk menemui penjaga barunya itu. Dan ternyata Alice juga sudah memasang beberapa kamera tersembunyi di rumah untuk berjaga-jaga. One of those tucked in our bathroom. Ew. Keesokan harinya, Alice bertemu dengan sahabatnya yang bernama Lori di galeri seni miliknya. Di sini ia pun curhat bahwa dia sudah menyewa babysitter baru. Mendengar itu, Lori pun merasa lega karena Alice sudah bisa memaafkan perbuatan Brian di masa lalu. For your information, Brian ini pernah tergoda untuk melakukan ritual bersama mantan babysitter mereka. Namun kini, dengan adanya Amber sekarang, berarti Alice perlahan sudah percaya dengan suaminya lagi. A good man. Beberapa hari kemudian, Alice dan Brian mengundang beberapa teman mereka untuk datang ke pesta mereka. Di sini Alice pun sempat terdiam karena Amber menatapnya dengan tatapan aneh dan mencurigakan. Tetapi Alice memilih untuk mengabaikan hal itu dan kembali menikmati pesta mereka. Hey, Elise. I just put Cody down. He had such a busy day that he fell right asleep. Malam harinya, Alice pun mengecek hasil rekaman kameranya. Nampaknya Alice masih sedikit parno dan takut kalau Brian akan kembali kilaf seperti dulu. Namun setelah dicek dari segala sisi, ternyata Alice hanya overthinking. Di video tersebut, Amber terlihat sangat akrab dengan Cody, dan Amber mengerjakan tugasnya dengan sangat baik. Oh, hi. Sementara itu, nampak Amber yang tidak bisa tidur, dan untuk mengisi waktunya, ia pun menonton TV di ruang tamu. Kebetulan saat itu sedang disiarkan berita penyelidikan tentang kematian Becky, yaitu gadis di awal film tadi. Tak lama kemudian Brian datang dan mengagetkan Amber. Mereka berdua pun akhirnya menonton TV bersama sambil menikmati sebotol Amer. Menurut Amber, Becky tidak meninggal karena obat-obatan, melainkan ia telah dihabisi oleh seseorang.
Selesai mengobrol dengan Brian, Amber pun menelpon temannya Jack dan mengajaknya untuk nongkrong di warkop terdekat. Saat bertemu dengannya, Amber curhat kalau ia kesulitan menahan diri untuk tidak menggoda Brian. Mendengar itu, Jack pun berusaha untuk menasihati Amber dan menyuruhnya untuk berhenti menjadi pelakor. Jadi dari sini bisa disimpulkan kalau Amber ini selalu terlibat dalam ritual mantap dengan majikannya sendiri. Jesus, Amber, you always have that. Keesokan paginya, Brian tiba-tiba dipanggil oleh atasannya yang bernama Catherine. Di sini Catherine akan menuju Udin, yaitu salah satu rekan kerja Brian untuk menggantikannya sebagai manajer keuangan. Brian pun merasa sangat kecewa dan iri sehingga malam harinya ia memutuskan untuk pergi ngedugem ajeb-ajeb. Setelah meminum beberapa es sirup, Brian pun pulang dalam keadaan mabuk dan melihat Amber yang sedang menggunakan pakaian mini. Ia pun kilaf dan mengajak Amber untuk bermain colok-colok duniawi. Keesokan paginya, Amber pun kembali merayu Brian untuk melakukannya lagi nanti. Namun Brian menolak dan mengatakan bahwa dia menyesali perbuatannya semalam. Tak ingin menyerah, Amber pun bilang kalau mereka bisa menjalin hubungan diam-diam. Tetapi Brian menegaskan kalau colok-colok kemarin hanyalah kilaf semata dan tidak akan terjadi lagi. Mendengar hal itu, Amber pun sakit hati, merasa dirinya dijadikan pelampiasan aja. Sehingga ia pun langsung curhat kepada Jack. Sesampainya di kantor, Brian melihat Udin yang terlihat sangat akrab dengan Catherine. Dan disinilah Brian pun akhirnya menyimpulkan kalau Udin pasti sudah melakukan ritual colok-colok dengan Catherine. Sehingga ia tiba-tiba bisa naik jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di malam harinya, nampak Udin yang sedang menunggu cewek panggilan. Tak lama kemudian, gadis yang ia pesan akhirnya tiba. Namun tiba-tiba ia malah ditusuk oleh gadis itu sampai membuatnya meninggal di tempat. Keesokan paginya, kepolisian mengunjungi rumah Brian untuk memberitahukan kejadian semalam. Di kantor polisi, detektif menunjukkan foto seorang wanita yang mengenakan sebuah gelang yang mirip banget dengan gelang yang dimiliki Amber. Tetapi karena takut, Brian memilih untuk diam. Walaupun dia merasa kesal dengan Udin karena telah merebut jabatannya, tapi dia swear tidak melakukan pembunuhan itu. Malam harinya, Amber kembali merayu Brian dengan mengajaknya untuk ritual colok-mencolok. Dan karena ditolak, Amber pun mengancam akan memberitahukan kejadian kemarin kepada Alice, yang ternyata Amber juga tahu bahwa Brian sudah pernah berselingkuh sebelumnya. How did you know about that? Namun Brian tetap menolak dan pergi meninggalkan Amber. Keesokan paginya, Alice ditelepon Lori karena ada seseorang yang telah merusak lukisan di galeri seni mereka. Alice pun langsung bergegas dan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Alice curiga bahwa itu merupakan perbuatan Yanto, yaitu salah satu klien yang memang suka membuat masalah. Sementara itu, di tempat lain, Yanto tiba-tiba dihabisi oleh seorang misterius. Dan karena hal itu, polisi pun kembali menginterogasi Brian tentang kematian Yanto. Pending litigation. Do you see where I'm going with this? I can go. Dan karena penasaran, Alice pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti Amber yang tiba-tiba menyelinap keluar di tengah malam. Setelah beberapa menit, nampak Amber yang pergi ke rumah Jack. Berkat hasil mengupingnya, Alice pun jadi tahu bahwa Amber telah bermain colok-colokan dengan suaminya. Keesokan paginya, Alice kembali mendatangi rumah Jack dan memperkenalkan dirinya. Di sini, Alice meminta Jack untuk menceritakan tentang latar belakang Amber demi keharmonisan keluarganya itu. Setelah mereka sepakat untuk saling menjaga rahasia, Jack akhirnya mulai menceritakan tentang masa lalu Amber. Sejak usia muda, Amber sudah beberapa kali menjadi pelakor dan merusak rumah tangga orang. Bahkan riwayat colok-colokan yang dilakukan Amber sudah tidak bisa dihitung lagi. Figured you deserve to know. Well, I can't tell you how much I really appreciate it.
Setelah mendengar cerita dari Jack, Alice pun pamit pulang. Sesaat kemudian, Jack tiba-tiba merasa hawa yang aneh. Dan saat ia membuka pintu, Alice kembali melanjutkan aksi detektifnya. Ia pun menelepon yayasan babysitter. Namun tiba-tiba Alice mendengar suara telepon dari kamar Amber yang ternyata nomor yayasan yang diberikan oleh Amber adalah nomor Amber sendiri. Panik. Honey. Alice langsung memberitahu Brian bahwa Amber adalah seorang penipu. Sesampai di rumah, Amber pun panik mengetahui bahwa ponsel rahasianya telah berpindah tempat. Amber pun berusaha menjelaskan kepada Alice. Namun Alice menolak dan tanpa basa-basi, Alice yang emosi pun langsung menyerang Amber. Brian yang baru saja pulang pun berusaha untuk menenangkan istrinya itu. Sementara itu, Amber berhasil kabur dari sana. Setelah itu, mereka berdua pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Amber. Keesokan paginya, Brian yang hendak berkebun secara tidak sengaja menemukan sebuah kotak berisi gelang milik Amber. Tak lama kemudian, Alice pun datang, dan disinilah plot twist akan terjadi. Alice mengakui bahwa ia adalah orang yang menghabisi Becky, gadis yang ada di awal film tadi. Becky merupakan mantan babysitter yang bekerja di rumah Alice. Alice merasa sangat sakit hati saat mengetahui bahwa Brian telah melakukan colok-colok dengan Becky. Selain itu, Alice juga telah menghabisi Udin, Yanto, dan juga Jack yang telah mengancam kebahagiaan keluarga mereka. Setelah pengakuan itu, Alice memberikan dua pilihan kepada Brian, yaitu melaporkan dirinya kepada polisi dan menghancurkan keluarga mereka, atau Brian bisa merahasiakan ini semua dan hidup bahagia bersama sebagai keluarga yang utuh. Di sini, Brian pun akhirnya menyerahkan gelang milik Amber kepada polisi. Saat pulang, Brian menemukan amplop yang berisikan sebuah flash disk. Di dalam flash disk tersebut terdapat sebuah video dari Amber. Ternyata Amber mencurigai Alice adalah dalang dari semua ini. Maka dari itu, Amber sengaja memasang kamera lain untuk membuktikan kejahatan Alice. Sampai akhirnya ia berhasil mendapatkan bukti rekaman beberapa jam sebelum Alice menghabisi Jack. Dan Amber telah mengirimkan bukti rekaman tersebut kepada polisi. Sehingga tak lama polisi pun datang untuk menangkap Alice. Sehingga Amber bisa melakukan colok-colok lagi bersama Brian. Ending yang sangat membagongkan. Wah,